Persija imbang, Jackmania jadi bimbang, Boboto pun senang. Nah, kata itu lain dapat menggambarkan situasi klub kebanggaan warga ibu kota Jakarta, yaitu Persija, yang mana dipaksa tim tamu berbagi poin di kandang sendiri. 1 poin secara angka terlihat aman, tapi kenapa rasanya seperti kalah? Malam itu di stadion bergemuruh. Tekanan datang dari tribun, harapan menggantung di udara. Namun ketika peluit panjang berbunyi, papan skor menunjukkan hasil yang membuat supporter tuan rumah terdiam. Persija Jakarta gagal mengunci kemenangan. Borneo FC pulang dengan 1 poin berharga. Dan di luar sana, di Jack mulai bimbang dan bertanya-tanya. Sementara itu, Bobotoh tersenyum lebar bahagia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa hasil imbang ini terasa lebih menyakitkan dari kekalahan? Nah, itu dia, menarik kita ulas. Teman-teman, sejak menit awal, Persija bermain dengan intensitas tinggi, pressing agresif, build up cepat, transisi langsung ke sisi sayap. Secara taktik, mereka mencoba mengurung Borneo FC dengan penguasaan bola dominan. Overload dari sisi kanan, fullback naik tinggi, gelandang bertahan berdiri hampir di garis tengah. Gila, pertandingan semalam benar-benar menghibur. Jujur nih, Macan Kemayoran top banget. Apalagi skuad mereka diisi dengan apa ya, skuad yang paling mewah lah untuk di Liga 1 musim ini. Dan kita lihat secara statistik, Persija unggul dalam penguasaan bola. Tapi sepak bola tidak hanya soal dominasi. Masalah pertama mulai terlihat nih. Finishing yang kurang klinis. Borneo FC justru tampil disiplin, blok rendah, garis pertahanan rapat. Mereka sabar, mereka menunggu. Dan ketika momentum datang, mereka langsung menghukum lewat serangan balik cepat. Wow, 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 wow. Nah, teman-teman, kita masuk di babak kedua. Ya kan, babak kedua ini tensi mulai naik. Persija mulai terlihat agak terburu-buru. Keputusan umpan jadi kurang presisi. Crossing terlalu cepat dilepaskan. Eksekusi akhir minim ketenangan. Di sisi lain, Borneo FC bermain semakin percaya diri. Mereka ingin mengamankan 1 poin di JIS. Dan apa yang terjadi? Borneo mampu menyamakan kedudukan di akhir-akhir menit babak kedua lewat kaki Nulzikra. Dan bukan hanya pemain Borneo yang girang, yang bahagia, tapi juga di Bandung ikut senang, ikut merayakan. Wah, gila teman-teman. Persija tidak mampu menang karena kebobolan di menit-menit akhir. Aku kira awalnya Persija ini udah menang loh, tapi yang terjadi bukan seperti itu. Dengan hasil seri ini, Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan poin 54, berjarak 3 poin dari Persija yang menempati peringkat kedua. Jujur teman-teman, Persija tidak kalah kualitas, mereka bermain sangat baik, tapi mereka hanya kalah momentum. Nah, teman-teman, di mana letak masalahnya? Ada 3 poin krusial. Yang pertama, variasi serangan kurang. Persija terlalu mengandalkan pola serangan sayap dan crossing. Minim eksplorasi half space atau tembakan jarak jauh yang terukur. Yang kedua,
tempo tidak stabil. Saat tertinggal atau skor imbang, eh, tertahan terlalu lama. Tempo justru naik tanpa kontrol. Ini membuat pengambilan keputusan tergesa-gesa. Yang ketiga, manajemen emosi. Inilah yang paling terasa kalau menurut pribadi. Ketika peluang gagal berbuah gol, gestur pemain mulai menunjukkan tekanan mental. Sepak bola modern bukan cuma soal taktik. Ini soal kontrol emosi dan efisiensi peluang. Dan malam itu Borneo FC tampil lebih efisien. Jadi kenapa seri ini terasa seperti kalah? Karena ekspektasi. Persija bermain di bawah tekanan target papan atas. Mereka ini kan ingin mengkudeta pemuncak klasemen yang dikatakan atau statement sebagian dari Jackmania. Mereka ingin menyapu bersih seluruh laga dan berharap Persib kalah sekali dan seri 3 kali kalau nggak salah. Ini bukan mudah. Ini tidak mudah untuk tim yang sama-sama berjuang di papan atas dan Liga 1 musim ini atau Liga Super Indonesia musim ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat ketat. Sangat sangat menarik juga kita lihat sampai akhir musim nanti. Dan menurutku pribadi sebagai bobotoh sejati, Persib akan kembali keluar jadi juara dan akan menciptakan sejarah baru di Liga Indonesia. Nah, ketika hasil tidak sesuai harapan, 1 poin itu terasa seperti kehilangan 2 poin. Itulah sebabnya sebagian Jackmania terlihat bimbang. Sementara itu di kota lain, tepatnya di Bandung, para pendukung Persib bisa saja tersenyum melihat situasi klasemen yang menguntungkan. Wow. Rivalitas membuat hasil imbang punya makna ganda. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hasil imbang biasa atau sinyal bahwa Persija punya pekerjaan rumah besar? Tim besar diuji bukan saat menang, tapi saat gagal menang. Jika evaluasi dilakukan dengan tepat, ini bisa jadi titik balik. Jika tidak, tekanan akan semakin besar. Kenapa begitu? Karena Persija ini telah menghabiskan banyak dana untuk belanja pemain di putaran kedua. Jika mereka tidak mampu menjadi juara di musim ini, tekanan itu akan datang pada diri mereka sendiri. 1 poin memang tidak mengubah segalanya. Tapi dalam perburuan papan atas, 1 poin bisa menentukan akhir cerita. Jadi menurut kalian, apakah Persija akan mampu mengkudeta Persib Bandung di akhir musim? Komentarnya berudak. Hatur nuhun, Persib salawasna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.